Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi ke-6, yaitu bahasanya adalah kelas diagram. Di sini bisa kamu lihat kelas diagram atau kelas diagram menggambarkan struktur dari segi pendefinisian kelas. Kelas yang akan dibuat ya berdasarkan sistem. Jadi kelas apa sih yang disebut atribut dan metode dan operasi? Bisa kamu lihat di sini. Ya, di sini kelas memiliki apa yang disebut sebagai atribut dan metode atau operasional. Contohnya adalah kelas ya, di sini ada isi datanya atau atribut. Ini adalah metode ya, jadi atribut adalah data yang menegaskan kelas, pelaksanaan, prosedur dan function dari metode atau operation. Di sini ada konsep kelas yang tadi kita sebut ya, tadi ada nama kelas, atribut dan metode ya. Contoh ada mahasiswa, atributnya NIM, nama, jurusan, kelas. Nah, metodenya metodenya ada cek nilai, edit data mahasiswa dan perwalian. Nah, di sini ada visibility ya, kemungkinan ya, misalnya kalau 14 artinya bisa diakses oleh beberapa kelas ya, karena dia berhubungan dengan relasi. Dan kalau ini kita protect, ini hanya bisa diakses oleh beberapa kelas ya, atau yang diizinkan. Itu ada paket ya, seperti di sini, yaitu berdasarkan paket. Bisa ada privat juga. Ya, berikutnya ada part of class, yaitu atribut ya, yang merupakan variabel data yang dapat memberi informasi keadaan di mana tiap objek dari satu kelas mempunyai nilai sendiri. Nah, berikutnya ada operation atau method, yaitu sering disebut sebagai service atau operasional dalam prosedur atau fungsi yang menjadi perilaku kelas dan objek. Nah, di sini menjadi tanggung jawab objek tersebut dalam bentuk pemrograman berupa suatu program yang menggunakan untuk atribut, kelas, dan objek. Berikutnya ada struktur kelas ya. Jadi struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis kelas sebagai berikut. Jadi ada kelas main ya. Di sini bisa kamu lihat. Jadi kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kemudian ada kelas yang menangani tampilan sistem atau view. Artinya di sini kelas yang mendefinisikan mengatur tampilan ke user. Ya, contohnya interface kelasnya ada aturan anggota, pinjaman, sampai simpanan. Di sini ada struktur kelas, contoh simpanan ya, sama ID simpanan, jenis simpanan, tanggal simpanan, total simpanan sebagai atribut. Nah, sini adalah metodenya ada tambah simpanan, edit simpanan, hapus simpanan. Nah, sini kelas yang untuk mengambil definisikan use case atau control. Jadi kelas yang menangani fungsi-fungsi yang diambil dari pendefinisian use case. Jadi kelas ini nanti disebut sebagai kelas proses yang menangani proses bisnis dalam sistem. Nah, ada juga kelas yang diambil dari definisi data atau sebut model, yaitu kelas digunakan untuk memegang atau mengencapsulasi data ya menjadi satu kesatuan yang diambil maupun yang akan disimpan di basis data. Contohnya ada ID pegawai, ada kelas diagram, ada kelas pendidikan. Ini akan direlasikan ya menjadi sebuah pegawai. Ya, di sini ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan di sini adalah ID pendidikan ya. Oke, ada nama ya, get alamat. Di sini ada set nama, get set pegawai ya, set pendidikan, get pendidikan ya. Ini adalah salah satu struktur kelas. Berikutnya ini adalah simbol-simbol ya. Ada asosiasi dan lurus ya, kemudian ada panah asosiasi ya. Berikutnya ada generalisasi ya, ada panah terbuka, kemudian ketergantungan atau dependensi titik, kemudian ada agregensi. Nah, untuk asosiasi ada relasi antar kelas dengan makna umum, yaitu biasanya untuk istilah multiplicity ya. Kemudian ada relasi antar kelas juga dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain ya. Berikutnya ada relasi antar kelas dengan makna secara umum, bisa juga khusus. Nah, berikutnya yang putus-putus adalah relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas ya. Berikutnya juga ada agresi, yaitu relasi antar kelas dengan makna wildcard. Ya, bisa kamu lihat di sini, jadi arah panah relasi pada diagram kelas mengarah pada diagram kelas yang lebih besar kontrolnya atau yang dipakai. Berikutnya hubungan antar kelas, jadi asosiasi yang tadi kita bahas. Jadi hubungan statis antar kelas, jadi umumnya menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain ya, atau kelas yang harus mengeksekusi kelas lain. Jadi bisa kamu lihat di sini menggambarkan hubungan antar kelas ditandai dengan anak panah yang sering digunakan label atau multi-CV ya. Contohnya n default artinya banyak, 00 artinya 00, 01 to many ya, to many to one, atau 11 atau one to many ya.
berhubungan dengan antar kelas. Di sini ada generation, yaitu disebut juga inherensi pada UML, di mana subclass mewarisi feature dari superclassnya. Jadi hubungan pewarisan nanti menyatakan satu kelas adalah subclass dari kelas lain. Jadi generalisasi dinotasi dengan anak mata mengacu ke superclass. Ya, bisa kamu lihat di sini di bawah. Ya. Nah, oke, jadi retensi adalah hubungan hierarkis antar kelas. Jadi kelas dapat diturunkan dari kelas lain atau pewarisan semua atribut dan metode kelasnya nanti ditambahkan fungsi baru. Maka dia disebut sebagai anak atau child dari kelas yang mewarisi. Contoh, ini ada customer ya, kemudian diwariskan ada customer perusahaan corporate, ada customer yang berhubungan dengan personal. Contohnya adalah kartu kredit. Di sini adalah untuk customer, data customer ya, ada kontrak customer, ada kredit, ada limitnya, pembayarannya. Kemudian di sini ada data customer, nama, alamat, ya, berikutnya get kartu penting. Nah, ini sebagai kelas. Nah, ini sebagai generation. Berikutnya hubungan antar kelas, ini ada aggregation ya. Jadi setelah bentuk khusus asosiasi memodelkan hubungan Wolfram antara sebuah agregat dengan bagian. Jadi hubungan dari keseluruhan anggota agregat kelas dengan komponen kelas. Di sini kita kasih contoh, ada kelas person dan kelas head. Jadi di sini menghapus person berarti harus menghapus kepalanya. Jadi ada pimpinan, di sini ada karyawan ya, atau sini manajer, sini ada karyawan. Jadi karyawan pasti punya manajer, manajer ya bagian dari karyawan. Jadi orang dan kepala harus ada bersama, jadi hubungan yang one ya, jadi hubungan agregat. Berikutnya ada hubungan dependensi, yaitu perubahan pada salah satu elemen yang menghasilkan perubahan pada elemen lain. Jadi semakin kompleks sistem, maka dependensi dari suatu harus dipertimbangkan. Contoh bisa kamu lihat sini ada soal kuis ya, kemudian ada kuis, kemudian menghasilkan sebuah nilai ya, kode kuis, kode soal. Kemudian di sini nilai adalah kode nilai ya, yang bisa ditambah atau ditampilkan di edit ya. Oke, ini dia salah satu contoh dependensi. Ya, bisa kamu lihat sini ada sebuah use case ya. Ada anggota, ada koperasi, ada vokasi ya. Oke, di sini anggota meregistrasi, kemudian ini dalam bundle ini adalah sebuah sistem. Jadi registrasi yang dikelola oleh pengurus koperasi, kemudian simpanan juga koperasi, kemudian untuk mengolah data oleh pengurus koperasi juga kepala koperasi, kemudian bagian kredit juga mengolah data. Nah, di sini anggota bisa melakukan registrasi, pinjaman, simpanan. Ya, simpanan nanti ada pokok, wajib, atau sukarela. Ya, bisa kamu lihat lagi contoh kelas ya. Di sini bisa kamu lihat ya. Oke, ada pembeli, pesan, bayar, kemudian ada detail pesan, ada penumpang, ada jadwal ya. Catatannya atribut bisa ditambahkan atau disesuaikan. Nah, ini tadi jadwal dari detail penerbangan, detail harga, kemudian bisa kamu lihat ya, kemudian dia ada detail pesan, jadwal pembeli. Nah, ini salah satu contoh dari kelas diagram ya. Ya, berikutnya kita bahas tentang komponen diagram. Jadi mempresentasikan dunia real item, yaitu komponen software ini berhubungan dengan komponen software yang terhubung ya. Artinya bisa diakses melalui interface-nya, relasi antar komponen dan interface disebut sebagai relasi. Jadi mewakili potongan yang independen ya. Oke, nanti pelaksanaan bisa dipecah sistem dari komponen yang menampilkan hubungan interface ya, dan bisa melihat di sistem komponen ya, yang lebih dorong untuk kepentingan marketing maupun teknis. Jadi lagi salah satu komponen diagram tujuannya adalah menunjukkan hubungan antara beberapa komponen dalam satu sistem. Bisa kamu lihat ada komponen logis maupun fisik, bisa software atau paket kelas. Jadi di sini hubungan berisi komponen, interface atau kebergantungan generasi, asosiasi atau reaksi. Komponen bisa kamu lihat ya, bagian komponen yang lebih besar dan fungsi ya. Komponen juga dapat dimodifikasi oleh satu atau lebih artefak. Dari diagram komponen nanti didapat memodelkan sumber pada sumber source kode, bisa memodelkan file eksekusi yang digunakan oleh user atau basis data secara fisik maupun model sistem yang disesuaikan. Ya, ini adalah contoh dari komponen diagram dengan model eksekusi. Oke, itu aja pertemuan ke-6 kita. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.